Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku nahjahu wattaba'u sunnatahu fakanu min ahibba'il azizir rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berkesempatan melakukan kegiatan ta'lim secara online. Mudah-mudahan tetap memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam limpahan rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan apapun yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari semuanya berorientasi pada upaya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan semua warga Rumah Sakit Islam Asy-Syifa selalu sehat, tidak ada satupun yang kena COVID. Mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan, COVID ini hilang dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Kita berdoa kepada Allah untuk itu. Nah, ikhwatu iman sekalian, sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Seorang muslim begitu menyambut kedatangan Ramadan, menampakkan wajah yang sangat gembira, menampakkan keriangan dan kebahagiaan, karena ia tahu bahwa bulan Ramadan itu betapa banyaknya kebaikan yang bisa ia dapatkan. Karena itu seorang muslim akan menyambut kedatangan Ramadan ini dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu ucapan yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk menyambut kedatangan orang yang dicintai, yang sudah lama tidak bertemu, jadi sedang dinanti-nantikan. Begitu dia datang, diucapkanlah marhaban. Nah, ucapan marhaban ya Ramadan ini mudah-mudahan menunjukkan niat baik kita, bahwa kita ini menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh sukacita. Dan karena itu kita akan senantiasa menjalankan berbagai macam kegiatan ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada umat Islam dimanapun mereka berada dapat kita raih seluas-luasnya. Jadi kesempatan ini merupakan kesempatan yang amat berharga. Nah, berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi itu, kita perlu melakukan beberapa hal. Pertama, saum yang baik itu akan ditentukan diantaranya oleh persiapan yang baik. Persiapan ini tentu sebelum Ramadan tiba. Para ulama terdahulu, para sahabat Rasulullah malah 6 bulan sebelum Ramadan ini datang, mereka sudah berharap bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mereka akan banyak berdoa,
meminta kepada Allah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Nah, jadi sebelumnya. Nah, apa persiapan yang harus kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Yang pertama tentu saja persiapan ilmu. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk mengamalkan sesuatu yang ada dasar ilmunya. Kita mengamalkan sesuatu yang sudah kita ketahui, ya, kita pelajari, kita kaji. Ya, jangan mengamalkan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu dalilnya, tidak tahu Quran hadisnya begitu ya. Jadi yang pertama adalah persiapan ilmu. Nah, kalau kita lihat wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Itu berkaitan dengan ilmu. Sedangkan wahyu kedua yang beliau terima adalah surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Itu berkaitan dengan amal. Jadi dalam Islam ilmu didahulukan daripada amal. Karena kalau orang beramal tanpa dasar ilmu, ini akan menimbulkan kerusakan. Ya. Sebagaimana misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantajiris sa'ah." Kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengerjakan sesuatu, fantajiris sa'ah, maka tunggu saja kehancurannya. Nah, karena itulah betapa persiapan ilmu ini menjadi sangat penting. Nah, berkaitan dengan persiapan ilmu itu, kita akan mengkaji apa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Dan mengapa Allah memerintahkan kepada kita, juga kepada umat nabi-nabi terdahulu, untuk menjalankan ibadah saum ini. Nah, pertama, kalau kita melihat ibadah saum itu adalah ibadah yang salah satu tujuannya adalah memanusiakan manusia. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Padahal manusia ini makhluk yang amat mulia. Manusia ini makhluk yang memiliki keutamaan. Ya. Dalam beberapa ayat Quran misalnya kita bisa melihat misalnya dalam surat Al-A'raf ketika terjadi dialog dengan setan, ya, setan menolak bersujud kepada Adam dengan alasan anak khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis beranggapan api itu kedudukannya lebih mulia daripada tanah. Ya. Dalam beberapa ayat sebutkan bahwa kejadian manusia itu min solsolin min hamaim masnun. Jadi dari tanah kering dan hitam yang diberi bentuk. Artinya bahwa asal usul manusia itu adalah berasal dari tanah. Nah ini. Kemudian pada ayat yang lain misalnya dalam surat Al-Hijr ayat 29 Allah menyatakan fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka tatkala aku telah menyempurnakan kejadiannya, maka kutiupkanlah ke dalam dirinya ruhku. Ya, jadi Allah menyatakan bahwa Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia. Nah, jadi manusia itu makhluk yang sangat mulia karena dimensi pertamanya berasal dari tanah, tapi dimensi yang kedua berasal dari ruh Allah. Nah,
Kalau tanah itu berkaitan dengan simbol dari kerendahan, simbol dari berbagai macam perbuatan yang mencerminkan kebutuhan-kebutuhan fisik manusia. Tapi ruh Allah itu dimensi yang lain yang ada dalam diri manusia akan membawa manusia kepada kemuliaan. Dia akan naik ke tempat yang sangat tinggi. Berbagai macam kegiatan ibadah yang dilakukannya itu akan menaikkan posisi manusia sampai dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi manusia yang banyak berbuat dosa, yang menentang aturan-aturan Allah, yang berperilaku syirik dan lain sebagainya, itu derajatnya lebih rendah dari binatang. Nah, dalam diri manusia terjadi perebutan untuk mendominasi unsur tanah dengan ruh Allah. Unsur tanah itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik. Ya, sedangkan unsur ruh Allah itu berkaitan dengan kebutuhan ruhania. Dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, kita lebih fokus pada kebutuhan-kebutuhan fisik. Banyak persoalan muncul dalam kehidupan manusia ini berkaitan dengan perebutan terhadap apa yang jadi kebutuhan-kebutuhan fisik manusia. Dulu Belanda datang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sebenarnya mengikuti keinginan fisik mereka. Mereka ingin memiliki kekayaan supaya apa yang dibutuhkan oleh mereka bisa terpenuhi. Caranya dengan menjajah negara lain. Semua sumber daya alamnya oleh mereka dikuras, kemudian dijual di negara Eropa. Sampai Belanda akhirnya sebuah negara kecil, sebuah kerajaan kecil, tapi berkembang menjadi sebuah kerajaan yang memiliki banyak duit. Dan itu duitnya diperoleh dari kita. Dari negeri Nusantara, dari negeri Indonesia. Itu kebutuhan fisik. Banyak orang melakukan korupsi, itu karena kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Banyak orang kikir, tidak peduli kepada orang lain, itu berasal dari keengganan untuk mengorbankan apa yang jadi kebutuhan fisiknya. Jadi fisik ini lebih fokus kita beri makan, kita beri minum, kita besarkan, kita turuti keinginannya. Sementara ruh Allah sering kita abaikan. Jarang misalnya ada orang yang hidupnya hanya untuk bisa beribadah kepada Allah, ya. Sampai katakanlah dia melakukan saum Daud, kan tidak banyak orang seperti itu. Jadi artinya kebutuhan-kebutuhan fisik manusia seringkali menjadikan manusia berperilaku seperti binatang atau lebih hina dari binatang. Nah, dengan ibadah saum ini kita dilatih oleh Allah untuk lebih banyak mengingat Allah, untuk banyak berzikir, berdoa, membaca Quran, berdialog dengan nurani kita. Hal-hal yang selama ini sering kita abaikan. Sehingga dengan saum Ramadan itu jiwa seseorang akan semakin kuat, keimanannya akan semakin bertambah. Sehingga begitu dia keluar dari bulan Ramadan, dia berubah menjadi manusia baru. Dia kembali kepada kesucian dirinya sebagai makhluk yang memiliki keutamaan. Nah, jadi yang pertama perlu kita pahami asal-usul kejadian manusia. Jadi ibadah saum ini adalah ibadah yang bertujuan meningkatkan harkat dan derajat kemanusiaan manusia. Manusia sebenarnya menjadi manusia bukan karena fisiknya, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang kalau diperhatikan, kalau dibangun, kalau dibina, kalau dipenuhi dengan keimanan, dia akan melesat jauh lebih tinggi, lebih mulia dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi ibadah saum itu ibadah yang memberikan kepada kita kepelatihan-pelatihan supaya kita mampu
mendisiplinkan diri kita dari berbagai macam kebutuhan fisik yang bagi sebahagian orang kebutuhan fisik itu kadang-kadang malah jadi tujuan, ya. Jadi hidupnya hanya untuk bisa memenuhi hasrat-hasrat badaninya, sampai orang minum minuman keras, narkoba, ya, dan lain sebagainya, itu tidak mampu melawan hasrat-hasrat yang muncul dari dalam badannya, dari dalam fisiknya. Nah, selama Ramadan fisik itu ditekan, kita saum, ya, kita lebih banyak untuk melakukan pembinaan terhadap ruhaniyah kita. Nah, bagaimana caranya supaya ruhaniyah kita ini semakin kuat? Nah, pertama, ibadah saum itu ibadah yang menyadarkan kita akan pengawasan Allah, sehingga kita bisa berperilaku jujur di situ. Kita akan menjunjung tinggi kejujuran. Sebagai contoh, karena kita bekerja, kadang-kadang kita merasa sangat dahaga, kita merasa lapar, capek, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan berani membatalkan saum kita. Bisa saja ketika kita berwudu, berkumur-kumur, akhirnya kita telan. Tidak ada orang lain yang melihat perbuatan kita. Dan mungkin orang lain tidak akan menyangka kita sudah membatalkan saum kita, ya. Tetapi kita tidak berani melakukan itu. Karena kesadaran kita, toh Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita, dalam pikiran-pikiran kita. Allah mengetahui perbuatan lahir dan batin kita. Kita tidak berani melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai saum itu, ya, karena kita sadar Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, kalau kesadaran akan Allah sudah seperti itu, orang tidak berani melakukan perbuatan dosa karena merasa Allah itu mengawasi dia, itu akan melahirkan sikap ihsan. Ihsan itu dalam hadis Rasulullah disebut anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, sadarilah bahwa sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Nah, ihsan. Jadi saum itu membina kesadaran kita akan kehadiran Allah, dan itu merupakan salah satu hasil, ya. Kan Islam itu ada rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Jadi kesadaran akan kehadiran Allah, akan pengawasan Allah. Nah, kalau sikap ihsan ini sudah tumbuh dalam diri seseorang, maka dia akan bisa memelihara perilakunya. Dia akan memiliki rasa malu terhadap Allah. Dalam sebuah dialog Rasulullah pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Ini kepada para sahabat. Hendaklah kalian malu oleh Allah dengan malu yang sebenarnya. Para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, kami merasa malu oleh Allah. Kata Rasul, bukan seperti itu. Malu oleh Allah itu yang pertama, antahfadzur ra'sa wa ma hawa. Engkau memelihara kepala dan isinya. Jadi artinya malu oleh Allah itu harus ditampilkan dalam bentuk usaha kita untuk senantiasa menjaga pikiran-pikiran kita. Karena tindakan manusia itu sungguh-sungguhnya akan digerakkan oleh pikirannya. Kalau pikirannya kan suka dia mengkol, nah, tindakannya pun akan seperti itu. Tapi kalau pikirannya fokus pada satu tujuan, nah, maka tindakannya pun akan terjaga, ya. Jadi yang disebut malu oleh Allah itu memelihara pikiran-pikiran kita. Apa yang kita baca kita harus selektif, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, semuanya harus selektif, harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu. Yang kedua, wal batona wama wa'a.
Yang disebut malu oleh Allah itu engkau memelihara perut dan apa yang masuk ke dalamnya. Ini berkaitan dengan sumber-sumber rezeki kita. Jadi kita hanya akan mencari rezeki yang dihalalkan atau dari sumber-sumber yang dibenarkan. Kita tidak akan mengisi rumah tangga kita dengan rezeki yang haram. Karena rezeki yang haram itu tidak hanya berbahaya untuk diri kita, tapi juga untuk keturunan kita. Jadi kalau kita cinta kepada anak-anak kita, peliharalah rezeki kita. Hanya mencari rezeki, hanya makan, minum dari jalan yang dibenarkan oleh Allah. Kita tidak berani melakukan korupsi, tidak berani misalnya mencuri, tidak berani melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak benar, karena kita sadar bahwa rezeki kita itu ya akan berpengaruh pada pribadi kita dan pribadi keluarga kita. Jadi malu oleh Allah itu ditampilkan dalam bentuk memelihara sumber-sumber rezeki kita. Dalam hal ini digambarkan perut ya. Kemudian Rasulullah menyatakan lagi wa dzikrul mauta wal bala. Engkau ingat akan kematian dan akibat buruk dari kematian itu. Hidup yang sebenarnya bukan sekarang. Hidup yang sebenarnya ya nanti kita setelah meninggal dunia. Kita akan bisa menilai dengan sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang sesuai dengan perintah Allah, mana yang tidak. Selama hidup di dunia ini banyak orang berbuat salah, tapi hidupnya senang, hartanya melimpah. Ya. Demikian juga banyak orang yang makmur kelihatannya, padahal mereka itu banyak berbuat dosa. Nah, begitu mati semuanya akan terbuka, mana yang benar, mana yang salah. Jadi ingat akan kematian dan akibat buruk dari kematian itu ya akan menyadarkan kita bahwa semua manusia akan mati dan kita semua akan dihisab oleh Allah berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi jangan beranggapan orang-orang yang berbuat jahat, berbuat korup, ya banyak yang membunuh misalnya, melakukan kejahatan-kejahatan besar, bisa bebas dengan begitu saja. Mereka justru akan menerima akibatnya setelah kematian mereka. Nah, karena itu orang-orang mukmin akan mempersiapkan dirinya menghadapi kematian dengan banyak melakukan amal soleh. Ini yang pertama, berkaitan dengan persiapan ilmu. Ya, jadi persiapan ilmu. Nah, singkat saja nih, yang kedua persiapan mental. Kalau kita sudah tahu demikian banyak hikmah dan kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, maka fisik kita nih, ruh kita itu akan siap untuk menjalankan saum. Malah kita merindukan datangnya bulan Ramadan. Itu persiapan mental, persiapan jiwa. Kemudian persiapan fisik. Ya, Rasulullah banyak melakukan saum sunnah di bulan Sya'ban sebagai sebuah pengkondisian untuk lebih siap menghadapi Ramadan. Ya, bisa kita tiru. Kita pun bisa menjalankan saum-saum sunnah di bulan Sya'ban agar pada bulan Ramadan kita menjadi lebih siap. Jadi ada warming up dulu nih, ya itu. Jadi persiapan fisik, ya. Nah, jangan sampai begitu Ramadan hari pertama tuwala kaya, ngagoler tidak bertenaga, ya karena tidak terbiasa menahan dirinya dari lapar atau dari dahaga. Ini persiapan fisik, ya. Jadi ada pengkondisian dari sekarang yang harus kita lakukan. Ya, intensitas baca Quran kita tingkatkan, berdoa kita tingkatkan, berbagai macam perbuatan baik ya yang konsisten kita lakukan ya juga kita tingkatkan sehingga ada persiapan ruhaniyah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, kemudian yang keempat, ini nih yang terakhir nih.
ya persiapan bekal, persiapan duit lah istilah Jawa ya. Karena menjelang Ramadan harga-harga naik. Harga cabai sekarang mahal itu, harga cengkeh mahal. Menjelang bulan Ramadan semua kebutuhan pokok kita naik ya. Berarti beban ekonomi keluarga muslim itu akan bertambah. Tapi kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang bermanfaat, rezeki yang sangat banyak. Jadi jangan takut. Begitu kita masuk bulan Ramadan, Allah akan menyiapkan berbagai macam pahala ya, atau berbagai macam kebaikan. Bahkan tidak hanya itu, Allah pun akan meningkatkan rezekinya untuk kaum muslimin yang menjalankan ibadah saum. Karena di bulan Ramadan ini banyak orang kan yang dagang gitu ya. Di sepanjang jalan itu banyak yang dagang makanan maksudnya. Dan kita lihat dari yang dagang seperti itu tetap saja laku. Jadi betapa mudahnya rezeki diperoleh pada bulan Ramadan. Jadi kita yakin bahwa karena harga-harga naik sehingga pengeluaran kita menjadi bertambah, jangan lupa rezeki dari Allah pun akan lebih mudah kita dapatkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga dari sekarang kita sudah menyatakan rasa bahagia mau bertemu dengan bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita semua sehat ya. Semua sehat, semua bergembira, semua bahagia, ya, tidak ada yang sakit. Karena kalau orang lain saum, dia tidak saum nggak sakit, lalu itu ada perasaan tidak enak ya dalam hatinya. Meskipun dibolehkan orang yang sakit tidak saum. Ya kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keberkahan dari Allah ini kita terima kita terima dan kita harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk meningkatkan kualitas saum kita, sehingga semakin bertambah usia kita, kualitas saum ini akan semakin baik. Ya, jadi baru persiapan menghadapi bulan Ramadan. Nanti berikutnya nih bahwa saum yang baik itu ditentukan oleh baiknya pelaksanaan, ya dibahas pada kesempatan yang lain. Jadi untuk sementara hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semuanya sehat sehingga ketika bulan Ramadan datang kita semua bisa menjalankan saum di dalamnya. Itu saja aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.